Selamat berjumpa kembali dengan materi video pembelajaran geografi yang pada kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dinamika kependudukan. Dalam bagian yang kedua video saya, pembahasannya khusus pada komposisi penduduk dan karakteristiknya. Mari kita mulai dari pengertian. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu. Ada beberapa jenis kriteria: biologis, sosial, ekonomi, dan geografis. Kriteria biologis artinya penduduk dikelompokkan menurut umur dan jenis kelamin. Kriteria sosial itu mencakup bisa tingkat pendidikan, status perkawinan. Kemudian kriteria ekonomi contohnya misalnya berkaitan dengan lapangan pekerjaan, kemudian tingkat pendapatan. Secara geografis bisa dilihat dari di mana penduduk tersebut tinggal. Ada yang di kota, ada yang di desa, ada yang di provinsi Sumatera Utara misalnya, ada yang di provinsi di Pulau Jawa. Itu pengertian komposisi penduduk. Selanjutnya kita akan melihat pada komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Komposisi ini nanti akan mengajarkan kepada kita menghitung perbandingan jenis kelamin atau sex ratio, perbandingan rasio ketergantungan, dan piramida penduduk. Rasio jenis kelamin artinya membandingkan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. Rumusnya yaitu sex ratio diperoleh dari perbandingan jumlah laki-laki atau male dibandingkan jumlah perempuan atau female kalikan 100. Ini adalah keterangannya, bisa dibaca. Selanjutnya kita akan lihat pada contoh. Misalnya pada tahun 2010 di Indonesia jumlah penduduk laki-laki 119 juta sekian dibandingkan jumlah penduduk perempuan 118 juta sekian. Cara mencari sex rasionya adalah jumlah laki-laki 119 juta sekian dibagi 118 juta sekian kali 100. Hasilnya adalah 101,23. Artinya apa? Bahwa tahun 2010 rasio jenis kelamin penduduk Indonesia sebesar 101. Artinya setiap 100 penduduk perempuan ada 101 penduduk laki-laki, ya. Saya ulangi. Tahun 2010 rasio jenis kelamin 101, maksudnya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Itu maksudnya angka sex ratio. Kemudian besar kecilnya sex ratio jenis kelamin di suatu daerah itu dipengaruhi oleh rasio jenis kelamin pada saat lahir atau sex ratio at birth. Kemudian faktor lain pola mortalitas atau kematian antara penduduk laki-laki dan perempuan. Itu juga mempengaruhi. Dan yang ketiga adalah pola migrasi antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Di setiap daerah sangat relatif terjadinya. Ada juga di daerah tertentu kelahirannya lebih banyak laki-lakinya, kemudian kematiannya lebih banyak perempuannya pada usia tertentu, kemudian perpindahannya banyak laki-lakinya, bisa juga banyak perempuannya, sehingga angka sex ratio di setiap daerah itu tidak akan sama. Jadi begitu maksudnya. Selanjutnya adalah rasio ketergantungan atau dependensi rasio, yaitu menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang non produktif, yaitu yang umurnya di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan banyaknya orang yang termasuk usia produktif, yaitu umur 15 sampai 64 tahun. Rumusnya adalah dependensi rasio, yaitu diperoleh dari jumlah
non produktif dibandingkan dengan yang jumlah produktif kali 100. Ini keterangannya. Kemudian contoh soalnya ya ini. Jadi misalnya di suatu di Indonesia tahun 2010 penduduk umur 0 sampai 14 68 juta sekian. Kemudian yang umur 15 sampai 64 tahun 157 juta sekian. Kemudian penduduk umur lebih dari 65 itu 11 juta atau hampir 12 juta sekian. Hitung DR-nya. Nah, ini berarti yang atas itu adalah yang belum produktif atau yang non produktif dibandingkan yang produktif kali 100. Hasilnya 51,31. Angka ini dibulatkan ke bawah karena di belakang koma kurang dari setengah. Artinya itu setiap 100 penduduk umur produktif menanggung 51 penduduk umur tidak produktif. Itu maksudnya angka dependensi rasio. Selanjutnya yang ketiga saya akan menjelaskan tentang piramida kependudukan. Piramida penduduk adalah grafik berbentuk piramida yang merupakan gambaran secara visual dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Jadi ada 3, limas, granat, dan nisan. Limas bentuknya segitiga, granat itu hampir menyerupai bujur sangkar, dan nisan ya menyerupai batu nisan. Jadi keterangannya di sini yang arsir ini adalah laki-laki, yang warna putih itu menggambarkan jumlah penduduk perempuan. Yang vertikal itu menunjukkan umurnya, yang horizontal menunjukkan jumlahnya. Kita akan bandingkan ketiga piramida tersebut. Mulai dari yang piramida limas atau istilahnya ekspansif. Gambaran piramida limas ini menunjukkan bahwa besarnya penduduk di suatu wilayah itu mayoritas pada kelompok usia muda. Ini ditunjukkan dari angka yang umurnya 0 sampai 14 tahun relatif lebih banyak. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, angka kelahiran yang tinggi, dan angka kematian tinggi. Jadi kelahiran tinggi, kemudian kematiannya juga tinggi, dan pertumbuhannya relatif tinggi juga, menunjukkan ekspansif. Kemudian terdapat biasanya di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, Malaysia, India, Brasil, Bangladesh, dan negara-negara di Afrika banyak yang model piramidanya seperti ini. Kita lanjut ke yang bentuk granat atau stasioner. Bentuk granat menggambarkan penduduk yang berada di kelompok usia muda, dewasa, dan tua jumlahnya hampir sama. Piramida yang kedua yaitu piramida bentuk granat atau stasioner. Ini menggambarkan bahwa penduduk yang berada di kelompok usia muda, dewasa, dan tua jumlahnya hampir sama. Ini ditunjukkan dari grafiknya yang relatif seimbang. Yang kedua, tingkat kelahiran dan kematian rendah, pertumbuhan penduduk juga rendah. Biasanya terdapat di negara-negara yang sudah maju seperti Tiongkok, Taiwan, Israel, kemudian juga negara-negara maju di Eropa itu relatif membentuk piramida granat. Yang ketiga yaitu bentuk nisan atau konstruktif, menggambarkan penduduk sebagian besar berada pada kelompok usia tua. Jadi yang usianya tua di sini relatif lebih lebar. Angka kelahiran lebih kecil dari angka kematian, pertumbuhan sangat rendah. Jadi kelahirannya itu sedikit sekali di sini, tapi usia tuanya cukup banyak. Ciri negaranya, kelompok wanita enggan melahirkan, tingkat kesehatan sudah sangat baik sehingga penduduknya mencapai usia yang cukup tinggi. Contohnya di negara Amerika, Jepang, Jerman, Swedia. Ini adalah contoh-contoh negara yang sebagian besar wanitanya tidak mau memiliki keturunan atau anak, sehingga ini juga cukup berisiko bagi negara tersebut di masa depan.
Ya, demikian gambaran mengenai piramida penduduk. Ada yang limas, ada yang bentuk granat dan nisan. Kita akan melihat komposisi penduduk ini yang dibandingkan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Jadi dari tabel yang menunjukkan penduduk di Indonesia tahun 2000 menggambarkan bahwa jumlah antara laki-laki dan perempuan itu relatif lebih banyak pada kelompok laki-laki itu. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai komposisi penduduk. Untuk selanjutnya, video yang akan datang akan dijelaskan mengenai pertumbuhan penduduk dan persebaran serta kepadatannya. Silakan Anda menunggu video yang akan saya upload, dan selamat belajar pada topik yang sedang kita bahas. Sekian video dari saya. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya.